Halo semuanya, balik lagi dengan TKO Podcast, kupas tentang Web3 episode kedua. Di mana hari ini kita ada kedatangan content creator Cici Investasi atau yang sering dikenal dengan Elizabeth. Hai. Nah, Elis mungkin bisa diceritain sedikit kali tentang Elizabeth, kayak siapa sih Elizabeth di luar sosial media dan Instagram ini? Oke, mungkin aku introduction aku di social media dulu ya. Hai teman-teman, salam kenal. Aku Elis atau biasa dikenal sebagai Cici Investasi di Instagram, TikTok, dan berbagai social media lainnya. Biasanya aku bahas tentang personal finance, investment, dan juga edukasi tentang Web3. Nah, di luar itu aku juga bekerja sebagai business development representatif di sebuah crypto custodian di Indonesia yang udah license by Bapepti. Nah, menurut Cici, apa sih yang menginspirasi Cici untuk mulai konten di sosial media, mulai konten di Instagram gitu? Oke, awalnya nih Devi, aku tuh sebenarnya nggak ada keinginan untuk bikin konten. Aku tuh cuman suka belajar tentang finance and investment karena awalnya dulu tuh aku boros banget anaknya. Jadi kayak mamaku suka ngoceh-ngoceh, uang nggak boleh dipakai seperti air kayak gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa kayak susah juga sih kalau misalnya ngatur uang ya. Jadi akhirnya aku waktu itu banyak baca buku di perpustakaan sekolah aku. Kayak gimana sih cara orang kaya mendapatkan kekayaan mereka, ngatur uang mereka kayak gitu. Jadi kayak dari situ aku bisa mulai ngatur uang aku sendiri dan aku kenal konsep sama namanya kayak uang menghasilkan uang, yaitu kayak invest. Jadi kayak ya udah aku belajar, tapi aku sama sekali nggak ada niatan jadi konten. Dulu aku bahkan kayak anti banget, kayak aku nggak mau jadi konten kreator. Oh, malu ya gitu? Nggak suka jadi spotlight gitu loh, karena menurut aku privacy kan. Terus kayak akhirnya aku kenal sama teman yang sekarang jadi mentor sih jatuhnya. Itu kayak dia selalu encourage aku untuk bikin konten. Kayak aku nggak ngerti juga kenapa. Aku kayak aku nggak mau konten, aku nggak tahu mau bahas apa karena menurut aku banyak yang lebih pintar kan daripada aku. Tapi kayak beliau ini suka ngirimin aku referensi mulai konten dari mana, terus habis itu bahas apa. Jadi kayak ya udah aku mulai posting, dia juga bantu aku review konten yang aku bikin. Habis itu ya udah kayak 6 bulan setelah itu aku kayaknya aku lupa sih 6 bulan apa 3 bulan setelah itu aku dapat tawaran dari sebuah brand reksadana untuk jadi ambassador. Terus ya udah dari situ itu mulai sih tawaran berdatangan gitu ya? Iya itu jadi kayak nggak berhenti dan by the way aku sempat kayak kepikiran aku mau stop aja karena aku kayak hemat aku capek social media gitu kan. Apalagi tuh dulu aku waktu kuliah sekolah tuh jadi ngontennya dari kuliah gitu? Dari kuliah, waktu awal kuliah gitu kan COVID kan. Itu aku udah ngonten. Nah dulu tuh waktu aku sekolah, itu aku tiap mau ujian aku pasti deactivate semua sosmed. Karena aku mau belajar, iya buat UN, buat UTS gitu-gitu. Jadi kayak, aduh aku, tiap aku mau deactivate, aku tuh selalu dapat tawaran endorse. Jadi kayak, ya udah. Jadi kayak, aduh mau deactivate gak ya? Tapi ada duit gitu kan. Jadi kayak, ya udahlah lanjut aja. Jadi kayak keterusan sih sampai sekarang jatuhnya kayak gitu. Oh jadi terus Cici dapat nama nickname Cici Investasi ini dari mana? Apakah dari mentor Cici juga atau gimana? Oh tadinya tuh mentor aku bilang kayak kamu harus tentuin identitas kamu gitu kan. Terus kayak aku bilang aku tuh mahasiswa yang suka belajar tentang investasi dan keuangan. Terus dia nanya emang kamu sama aja jadi mahasiswa kayak gitu kan. Aku kayak oh iya juga ya kayak gitu kan. Jadi kayak aku mikir waktu itu teman-teman di sosmed, terus teman-teman sekolah aku nggak tahu kenapa suka manggil aku Cici dan aku ngebahas tentang investasi. Ya udahlah Cici investasi kayak gitu. Oh, I see. Nah, sebagai apalagi nickname-nya kan Cici Investasi, ya kan? Artinya ada hubungannya dengan investasi dong. Nah, menurut Cici sendiri investasi itu penting nggak sih untuk pemula? Of course penting, tapi nggak cuma pemula aja sih Devi. Gitu. Tapi buat semua orang. Tapi harus jadi artinya harus mulai investasi dari dini dong, atau emang harus minimal ada nominal berapa baru bisa mulai investasi? Menurut aku kalau mulai itu bisa umur berapa aja gitu kan. Tapi itu kayak buat coba-coba gitu loh Devi. Kayak kita nyoba, oh selama ini gimana sih cara investnya, cara kerjanya gimana, kripto itu gimana, reksadana gimana. Tapi buat konsistennya itu kita nggak harus nominal yang gede. Karena aku percaya kalau kita masih muda itu, cuannya tuh paling gede kalau kita invest ke skill kayak gitu. So aku juga dulu itu cuan yang paling bukan cuan ya, keuntungan yang aku paling cepat dapat itu dari aku waktu itu ikut course gitu kan tentang kripto kayak gitu. Terus ya udah kayak aku bayar membership 1 tahun itu balik modal dalam waktu 1 bulan. Oh, dari trading gitu ya? Nggak dari trading sih, jadi kayak aku ambil course karena waktu itu aku di hire sama mentor aku buat freelance bikin konten tentang kripto. Kan aku nggak ngerti ya, jadi aku walaupun dikasih referensi dari dia gratis, aku tetap beli course 1 tahun. Terus itu kayak ya udah balik modal dalam sekian bulan. Kayak oke, cepet banget ya dari skill itu. Cuman kayak aku belajar terus aku
permudah gitu loh pembahasannya. Jadi kayak kontennya naik, aku dibayar lebih mahal. Nextnya aku di hire untuk full time kayak gitu lah. Ngomongin tentang instrumen, jadi Cici kan tadi kan ada bahas tentang reksadana, kripto, mungkin saham juga ada kan. Nah, menurut Cici instrumen investasi apa sih yang menurut Cici tuh bagus buat pemula, yang mudah dipahami juga, yang kalau belajar tuh kayak orang sekali belajar tuh kayak langsung dapet gitu. Oke, kalau misalnya ngomongin tentang ngerti konsepnya, itu sebenarnya tergantung sama minat orang ya. Maksudnya kayak ada orang bilang, dijelasin reksadana tuh apa sih? Kayak, oh itu lo tuh minta tolong ke manajer investasi untuk dibeliin aset kayak gitu kan. Tapi ada juga orang yang kalau dia background-nya tech, mungkin dia lebih cepat ngerti tentang kripto. Kayak, oh teknologinya apa kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk ngerti konsepnya, itu tergantung sama minatnya masing-masing. Tapi kalau misalnya buat bisa investasi langsung, menurut aku reksadana pasar uang, atau kalau misalnya orang yang mau super konservatif banget, kayak dia bisa mulai deposito di bank digital kayak gitu. Atau menurut aku sekarang kripto juga udah gampang sih ya buat dipelajarin kayak gitu kan. Dan banyak juga exchange di Indonesia yang interface-nya gampang dilihat gitu. Ada rekomendasi gitu kayak misalnya orang mau belajar kripto atau orang mau belajar reksadana tuh di mana sih? Apakah kan internet kan banyak kan? Kira-kira apakah Cici ada website yang direkomendasikan atau kayak mau belajarnya di ini aja ya, di website ini gitu, ada nggak Ci? Sebenarnya kalau website itu banyak, tapi banyak kan yang bagus itu dari luar negeri sih, unfortunately gitu kan. YouTube ya? YouTube bisa, atau kayak yang paling common itu biasanya Investopedia. Jadi kayak what is cryptocurrency gitu. Cuman kan itu bahasa Inggris ya, nggak semua orang ngerti juga. Jadi menurut aku sebenarnya yang paling gampang tanya aja ChatGPT atau Bard AI kayak jelaskan cryptocurrency dengan bahasa yang sederhana kayak gitu. Ntar kita cross check kayak benar nggak sih itu konsepnya kayak gitu. Itu bisa cari sih di Google, itu juga pasti banyak. Cuma menurut aku yang paling gampang dari ChatGPT. Oke. Untuk pemula ya, jadi kayak kan kalau mau belajar kan di ChatGPT ya. Tapi kalau kayak mau, bisa let's say ada pemula yang kayak punya budget 1 juta nih. Ada tips gak sih buat kayak apakah harus konservatif dari reksadana pasar uang, saham, atau lebih kayak langsung kayak kripto aja deh karena cuannya lebih gede gitu. Menurut Cici ada tips gak? Kalau misalnya 1 jutanya itu bukan uang yang buat kayak uang dingin gitu sih. Ya, uang dingin. Aku selalu percaya untuk selalu ikutin rasa penasaran kita sih, kayak kamu penasarannya di saham ya, go ahead coba kayak ke saham gitu. Atau kalau dia masih pemula gimana sih? Kan dia kan nggak tahu, kayak aduh aku nggak tahu nih mau investasi apa nih. Kata orang sih kripto returnnya tinggi, kata orang sih saham lebih karena ada fundamentalnya. Kayak gitu. Kata orang sih reksadana tuh lebih safe ya kan. Menurut Cici gimana kalau dari nge-tackle these problems gitu? Kan ya itu sih, kayak informasinya kan ada banyak, kayak itu sih yang balik lagi tanya ke diri sendiri, kamu paling penasarannya sama yang mana. Kalau kamu penasaran sama kripto, go ahead, tapi mungkin jangan semuanya ya 1 juta itu dimasukin semuanya. Kalau aku dulu, bahkan aku karena penasaran dan waktu itu pilihannya belum terbatas ya, aku mulai investasi tuh tahun 2018 apa 17 gitu. Itu aku investasinya ke emas. Iya, emas yang ini loh, yang ada lah, yang perusahaan punya pemerintah warna hijau itu. Kayak gitu, karena aku lihat ada tabungan emas dan waktu itu belum ada banyak aplikasi reksadana kan, jadi kayak ya udah aku coba aja. Aku datengin satpamnya, Pak, saya kalau mau nabung emas di sini gimana ya? Kayak gitu. Ya butuh KTP segala macam gitu. Aku sampai kayak ini nanti emas duit gue hilang nggak ya? Kayak gitu, sampai kayak gitu deh. Terus kayak ya udah. Terus habis itu kan banyak kan mulai aplikasi reksadana, terus pemerintah juga jual SBN kayak gitu. Aku cobain satu-satu kayak gitu sih. It works gak? Does it work for you? Work dalam artiannya tuh kayak aku ngerti konsepnya, aku jadi kayak ada kepercayaan duit gue itu bisa balik loh kayak gitu. Cuman kayak pada akhirnya aku juga ngerasa return di investasi keuangan itu oke, tapi nggak se-oke kalau kita invest ke skill tadi. Kayak contohnya waktu itu aku sempat beli SBN tuh bagus ya, bukannya jelek, cuman kan duit kita dipinjemin ke pemerintah tuh berapa tahun lah kayak gitu kan, dan nggak bisa diambil kan buat sampai maturity date gitu ya. Betul, itu kan jadi kayak ya udah cuman dapat kupon yang masuk ke rekening, dan karena duitnya kecil juga kuponnya pasti kecil. Tapi kalau aku beliin course atau aku pakai buat koneksi sama orang, itu returnnya jauh lebih oke. Kamu gimana, Devi? Kalau aku belajar investasi, kan karena aku kan jurusan finance, jadi aku belajar kebanyakan kan dari kuliah, plus aku juga satu kan penasaran. Aku tuh orang itu penasaran. Iya, penasaran kan. Jadi namanya YouTube course tuh ya aku garet semuanya sih. Iya. Terus aset pertamanya invest apa? Aku dulu di saham BBCA.
sama Dulu BPCA. kan ada banyak yang bilang, oh kalau mau investasi buat pemula tuh banyak kan di saham Indonesia, kan karena itu kan blue chip Iya. kayak nggak mungkin tiba-tiba sehari naik 200% turun, terus besoknya turun kayak 300%, kayak Iya, nggak mungkin kan. Jadi awalnya investasi di saham BPCA, lalu itu lama-lama mulai ketemu dengan kripto, mulai ketemu dengan apa nih reksadana juga ada, ya kan gitu sih. Oke, itu dari penasaran dulu kan justru ya kan? Iya sih, mulai dari penasaran. Tapi aku lihat sih di internet kan ada banyak yang kayak bilang content creator ini bilang kalau mau investasi itu harus 50% dari budget kamu, atau enggak misalnya kayak 50 30 20 kayak 50% investasi buat expense, 30% kalau nggak salah buat save, buat entertainment, 20% buat savings kan. Tapi ada juga aku lihat content creator yang bilang harus langsung dipisahin 80 buat investasi, 20 buat any expenses gitu. Menurut Cici ada menurut Cici gimana nih pegangan buat budgeting buat investasi? Kalau budgeting yang 50 30 20 tuh menurut aku membantu sih buat awal-awal kayak kita masih kuliah atau belum bisa akan banyak, itu kita bisa membantu. Tapi menurut aku seiring berjalannya waktu itu jadi kurang relevan buat kondisi kita sendiri. Jadi misalnya kayak kita punya income awalnya 5 juta. Kan kalau 5 juta di Jakarta tuh susah ya, saving 20% tuh nggak semua orang bisa loh kayak gitu. Kosan kan. Aja udah 2,5. Nah, yang maka kayak, udah 50% sendiri kan. Iya. Jadi kayak oke, mungkin awal-awal bisa lah 50 30 20 kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya income kita udah makin, misalnya nih kita 5 juta udah bisa hidup dari segitu. Terus income kita naik jadi 10 juta. Masa kita mau pembagiannya sama juga? Berarti kan kita savingnya cuma 20% juga kan, kayak 2 juta doang dong. Iya, enggak 2 juta sih. Mungkin kalau 10 juta tuh jadi cuma 2 juta. Kalau waktu 5 juta cuma 1 juta kan. Persentasenya kecil, padahal kan kita tadinya pengeluarannya bisa cuma 5 juta kayak gitu. Kalau Cici sendiri budgeting kayak gimana Cici? Buat budgeting Cici? Kalau dulu waktu aku kuliah, itu waktu masih freelance gitu aku masih pakai yang 50 30 20. Tapi sekarang aku udah lebih ini sih, enggak segitunya, tapi aku begitu dapat pemasukan, aku misalnya kayak sisihin 30% buat reksadana, buat tabungan segala macam. Tapi kadang ada side hustle lain kan yang di luar dari gaji, itu aku kayak masukin lagi. Jadi aku udah nggak ngitung sih persentasenya berapa, pokoknya aku udah pastiin expense aku bakal segini, sisanya aku invest tuh di awal kayak gitu. Kamu gimana? Masih pakai titik-titik Kalau aja? aku jujur aku lebih ke CP mode ya. Apa Jadi, itu CP mode? Misalnya aku ada income nih, aku langsung kayak 90% aku investasiin, 10% aku coba untuk hidup dari sini. I see. Karena kamu masih tinggal sama orang tua. Yes, betul. Karena kan kan mungkin bedanya orang-orang kan ada yang expensesnya harus kayak nanggung kosan, nanggung apa kan. Jadi aku nggak bisa bilang buat semua orang sih. Cuman kalau buat aku sih benar-benar go hard on investasi. Nah, ngomong-ngomong budgeting, Ci, kayak ada kesalahan nggak sih kayak ya tips buat orang-orang yang pemula gitu biar bisa ngebudgetingnya dengan baik dan nggak kayak aduh aku mau coba CP mode tiba-tiba malah sakit, malah tipes gitu kan, makan hanya kayak 1.000 per bulan tuh gimana sih? Oke, mungkin orang yang nggak tahu CP mode kan kita tahu CP mode. CP itu kayak Cina pelit gitu ya. Jadi kayak CP itu kayak super hemat kayak gitu kan. Cuman kayak kesalahan dalam budgeting, menurut aku budgeting itu kan step lanjutan dari kita nyatet keuangan kan. Budgeting itu kita kayak ngelihat dari catatan keuangan kita maunya tuh idealnya tuh makan let's say cuma 30% dari penghasilan kita kayak gitu kan. Menurut aku sebenarnya kalau di budgetingnya tuh nggak ada salah, tapi yang susah itu di nyatetnya CDV. Karena aku menyadari nyatet keuangan itu tuh kita berbenturan banget loh sama emosi kita sendiri. Kayak kita ngeluarin duit tuh kita tuh nggak ngerasa sakit gitu yang ngeluarin duit, tapi kalau kita nulis pengeluaran kita, terus waktu di akhir bulan kita ngeliat, sumpah kok ini gede banget ya, itu tuh kayak sakit banget. Kayak kayak gini. Kalau aku sih ngerasa kayak gitu ya. Sama sih. Iya kan, kayak ini kok gede banget, kayak gue nggak spend segede ini kayak gitu. Dan tiap nulis pengeluaran itu aku sendiri aku ngerasa selalu battle ya, selalu berhadapan sama emosi aku sendiri, kayak aduh gue malas banget nyatet ini, kayak apa sih gunanya kayak gitu. Jadi kayak di budgetingnya nggak ada salah, tapi menurut aku itu sih kayak latihan untuk mindful spending uang kita dan nyatet itu kayak pada akhirnya kita akan selalu balik ke emosi kita sih, karena kan manusia itu rule by emotion gitu kan, ngambil keputusannya by emotion. Jadi kita nggak boleh jajan dong. Bukan nggak boleh jajan sih, tapi kan kayak mindful spending, nggak boleh jajan dengan emosi dong. Beli labubu nggak boleh guys, nggak boleh guys, nggak boleh. Baby beli labubu ya? Dengerin kata Cici investasi nggak boleh guys. Aku nggak bilang nggak boleh labubu. Mindful spending. Mindful spending kayak kita sadar
oke, gue lagi pengen beli ini, ya udah gue sadarin gue beli ini tuh bukan kayak yang kayak kalau nggak mindful spending kan kayak aduh gue lagi gabut nih gue pengen beli ini deh, check out deh kayak gitu kan, kayak nggak dipikirin 2-3 kali gitu loh Dev. Jadi menurut aku mindful spending lebih ke itu sih, kita mau beli sesuatu tuh kita mikirin ini gue beneran butuh nggak ya, kayak gitu sih. Tapi kan ada orang yang kayak aduh aku habis stres kerja nih ya kan, aku kayaknya mau healing, mau self reward gitu aduh, ya. aduh aku kebetulan lagi ada diskon di fancy restoran 500.000 nih, boleh lah, itu mindful spending gak ya? Menurut aku sih Atau healing ke Bali gitu. kalau langsung refleks itu tuh nggak mindful sih. Tapi kayak kalau misalnya dia kayak aduh gue pengen self reward, terus kayak dia lihat dulu kayak oke, gue ada penghasilan tambahan dari job tambahan gue, terus oh ternyata gue investnya juga udah memenuhi seharusnya gitu, Memenuhi target ya. Iya, itu kan berarti kan dia ada proses mikir lagi kan, ada proses mikir ulang kan. Tapi kalau misalnya kayak aduh gue stres langsung check out tiket pesawat, itu menurut aku tidak mindful sih. Maksimal buat dari budgetnya kayak oh oke, artinya udah di atas target nih, aku boleh lah aku jajan. Itu maksimal berapa sih menurut sih? Berapa persen kalau ada gitu, ada info sugesti? Kalau aku nggak ada kayak gitu. Misalnya let's say kayak sebulan ya udah kayak goals gue itu nabung 20% dari income gue. Kayak kalau udah lebih ya udah aku lebih ke ya udah kalau mau pakai boleh kayak gitu. Cuman aku harus mikir sih, misalnya kayak aku mau traveling. Oke, berarti aku harus rencanain bener-bener mindful pada saat itu, aku harus nikmatin di situ di tempatnya, terus connect sama orang lokal. Kan kita di situ juga bisa dapet ilmu baru ya, pengalaman baru kayak gitu sih. Gitu. Kamu mindful spending nggak? Kayaknya sih sangat mindful ya Devi Aku ini. terlalu mindful sih. Terlalu mindful sampai kayak ngerem banget. Kalau gitu. mau beli sesuatu pasti kayak mikir 10 kali dulu, ini perlu nggak ya, perlu nggak ya. Tapi kalau investasi udah hajar langsung. Actually, nyinggungnya investasi kan. Menurut Cici tuh bagusnya kita itu lebih fokus di maintaining money. Kayak oke, kita investasi dulu atau mungkin kita budgeting dulu sampai budgeting udah bagus, atau kita hajar coba nyari side income. Menurut Cici gimana? Bagusnya mana? Dua-duanya sih harusnya sambil jalan ya. Cuman kalau aku pas awal itu aku udah nyoba dua-duanya. Jadi kayak pas awal tuh aku maintain banget kan, waktu duitnya tuh belum terlalu banyak gitu, belum ada income yang pasti. Tapi kayak kalau duit sedikit tuh kayak nggak ada yang kita kelola juga nggak sih, Dev? Kayak apa yang kita maintain kayak gitu kan. Susah juga maintain itu. Jadi kayak menurut aku kayak pas awal-awal kita hajar cari duit dulu deh sebanyak-banyaknya. Entah kalau udah ada yang bisa diatur ya baru kita atur kayak gitu. Cari duit itu kayak gimana? Kayak buat apa gitu kan? Buat kayak pemula, kayak misalnya aku yang masih mahasiswa atau apa gitu, side ini ada kayak sugesti nggak side income apa yang bagus buat kayak aku gitu, kayak mahasiswa? Kalau misalnya ngomongin bagus, cocok itu depends ke orangnya. Kan ada orang yang sukanya kayak kamu suka gambar dan kamu bisa gambar, itu bisa dijadiin side hustle by the way kayak gitu. Atau bisa juga jadi content creator, bisa juga jadi kru IO, WO kayak gitu sih. Jadi kayak itu dicari-cari aja kalian tuh sukanya di mana dan bisanya apa kayak gitu. Apalagi kalau kayak di zaman sekarang itu skill apa sih yang cocok buat kita pelajari sebagai pemula ya kan? Apalagi kan kayak misalnya aku nggak ada skill apa nih, aku mau belajar sesuatu, mau nyari side income tuh, menurut Cici skill apa sih yang bagus, yang lagi ngetrend sekarang? Oke. Kalau misalnya ngomongin skill mungkin lihat ke industri ya. Kan industri, menurut aku sekarang industri kripto, industri Web3 ini lagi ngetrend kayak gitu kan. Baru mulai hype. Jadi kayak kedepannya akan naik terus kalau menurut aku. Jadi skill yang aku rasa potensi untuk besar kedepannya, yang pertama itu skill teknologi kayak coding, apapun itu yang berkaitan sama tech itu kedepannya akan naik. IT gitu ya? Walaupun dia nggak Web3 ya, kayak Web2 itu juga sangat dibutuhkan kan. Tapi bukannya ada ini ya, apa tuh kayak AI software AI yang bisa gantiin software engineer gitu kayak. Itu menurut Cici gimana? Menurut aku sih kalau misalnya ngegantiin sepenuhnya mungkin enggak, tapi kan mereka buat operate AI itu juga butuh manusia kan. Jadi kayak itu sih, itu tetap ya udah skill yang related to IT juga kayak gitu. Kalau buat yang non tech gimana? Itu IT yang tech. Yang non tech itu menurut aku di industri kripto itu ada product manager sama marketing. Marketing kan karena padahal kita semua pengen jualan, apalagi di industri kripto yang masih baru. Itu orang tuh pengen
apa ya, bukan orang sih, company Web3 itu pengen sebanyak-banyaknya orang ngerti tentang apa sih Web3 itu, produknya apa, gimana mereka bisa bantuin masyarakat. Kalau misalnya masyarakatnya itu belum ngerti, belum melek tentang adanya teknologi ini kan mereka juga nggak bisa jualan kan. Jadi kayak ya itu sih marketing supaya mereka bisa edukasi juga orang-orangnya. Dan product manager itu menurut aku orang tengah antara marketing sama orang tech, karena mereka mesti bisa kayak ngejelasin bikin produk di mana mereka ini harus ngomong sama orang technya, kebetulan di market tuh ada kayak gini loh, kayak gitu. Jadi kayak bisa deh lo coba bikinin produknya. Nah, orang product manager ini yang akan bantu manage dan jadi jembatan antara orang tech dan orang marketing kayak gitu. Jadi skill yang paling dibutuhkan untuk apa gitu untuk zaman sekarang tuh adalah tech, marketing, sama bikin produk kan. Bikin produk seperti digital produk gitu. Digital produk kayak gitu. Atau skill manage-nya lah kayak gitu. Sama aku ngeliat satu lagi skill bahasa sih. Bahasa? Kenapa bahasa? Bahasa Inggris tuh sekarang tapi sebenarnya udah basic kan. Yeah, like basic. everyone have to be fluent in English menurut aku. Tapi banyak yang bilang nggak bisa bahasa Inggris. Ya itu berarti mereka harus menerima resiko bahwa mereka akan kehilangan banyak sekali opportunity untuk belajar dan bekerja. Dan bahasa menurut aku yang paling penting tuh sekarang Mandarin, karena crypto market tuh banyak developer yang dari China kayak gitu yang mulai masuk ke Indo juga dan ke banyak negara kayak gitu sih. Jadi menurut aku Mandarin penting. Oke, Devi juga belajar kan. Aduh. Kayak gitu. Nanti kita bikin podcast Mandarin. Ya, kita bikin podcast Mandarin ya. Oke, Cici investasi kan berarti kan udah tahu banyak hal mengenai knowledge investasi, savings, budgeting, lalu kayak cara menjaga money kan. Nah, Cici ada nggak sih tips untuk menjaga jaga saving kita, jaga investasi kita dari segala godaan, kayak misalnya apalagi ya di kripto kan banyak kayak koin ini bakal naik 500% besok loh. Kalau lu nggak invest sekarang nanti you're missing out, FOMO itu gimana sih cara nanganin kayak fear of missing out-nya? Oke, gimana cara nanganinnya? Kita sadar kalau misalnya kayak gue ada kecenderungan untuk merasa seperti itu sih, kayak pada akhirnya kita nggak bisa perfect terus kan. Oke, gue bisa terus-terusan untuk nggak spend kayak gitu, tapi menurut aku kita terus belajar lah seiringnya waktu. Aku juga kadang kelepasan kok kayak beli barang apa yang aku suka tanpa mikir kayak gitu. Tapi kan yang penting kita tuh selalu back on track aja sih, selalu kembali ke jalur dimana kita tuh mau konsisten buat mindful spending kayak gitu sih, Dev. Tapi kalau namanya kan kayak godaan emosi ya. Kalau misalnya kadang kalau udah kelewatan, udah kena emosi tuh gimana cara recover from that sih? Ada kan kayak mindful spending kan itu kan preventif. Yeah. Kalau misalnya udah terjadi, aduh aku udah kebeli dan ternyata udah rugi atau gimana, ada solusinya nggak dari itu? Oke, berarti dia udah ngelakuin kesalahannya terus kayak gitu ya. Namanya kan kalau orang kalau udah emosi kan kayak kelewatan kan. Aduh, ya aku nyesel, aku apa, itu ada nggak sih cara? Menurut aku ya udah nikmatin aja rasa nyeselnya. Sumpah kita kayak ya udah gue terima deh, gue salah, gue nyesel banget. Itu ntar kalau dinikmatin kayak apa ya, diterima rasa nyeselnya juga ntar kayak ya udah deh gue next belajar. Karena kalau kita udah benar-benar ngerasain rasa nyesel dan sesakit itu kan, kedepannya tuh bakal inget kan, aduh waktu itu gue sakit banget, gue nyesel beli ini, jadi gak mau lagi. Jadi saran Cici dalam mengelola keuangan, apalagi buat mengelola FOMO, mengelola psikologi dalam investasi itu untuk dengan mindful. Dengan mindful, kayak sadarin semua perasaan dan pikiran kita sih. Jadi saran Cici untuk mengelola orang-orang pemula ya, untuk mengelola keuangan tuh gimana sih, Cici? Ngelola keuangan untuk sarannya untuk mengelola keuangan apalagi buat pemula kan. Saran ngelola keuangannya, coba menurut aku yang pertama cobain investasi yang kamu penasaran, terus mulai dari uang kecil dulu. Kayak kalau misalnya ada aplikasi yang bisa 100.000, ya udah coba aja 100.000. Terus habis itu fokus cari uang sebanyak-banyaknya supaya bisa konsisten invest terus kayak gitu. Kalau Devi gimana biasanya? Share dong. Aku ya, aku sih kaum investasi berat ya. Investasi berat karena ya. Apalagi dari budgetnya aku ya 50-10 tuh udah sangat agresif ya. Apalagi kan buat orang-orang biasa tuh kayak udah keren sih, manfaatkan lah selama masih tinggal di rumah orang tua kan. Iya. Kalau saranku sih coba aja ya. Aja. Gimana ya, kalau you don't know what you don't know ya kan. You don't know what you don't know. Kayak pertama kalau kita takut dengan sesuatu yang uncertainty, emang uncertainty itu akan menjadi nyata ya kan. Dan juga kalau emang belum coba, we live in a world yang semuanya tuh ada di internet. Asik. Ya kan. Jadi yang namanya aku nggak bisa tuh at this point udah nggak relevan gak sih? Karena aku misalnya, contohnya kayak aku nggak bisa kripto nih, ada internet.
aku nggak ngerti Web3 nih. Ada YouTube bisa belajar banyak hal bagi Cici investasi juga ngomongin tentang Web3 ya. Jadi bisa banget liatin YouTube Instagramnya Cici investasi ya. Jadi kayak menurut aku every opportunity is on the internet. Iya. Gak ada orang nggak bisa, cuma ada orang malas. Ya, betul. Orang malas. Orang malas emang nggak bakal bisa kemana-mana. Tapi ya itu Indian kalau nggak bisa kalau nggak ngerti nggak bisa ya internet, course, tanya orang, komunitas ya kan, tanya orang, atau enggak kalau emang benar-benar kayak aduh aku gaptek banget ya ketemu aja event ya kan, ketemu orang ya kan, gimana sih Web3, gimana sih asik. Developer, gimana sih cara bikin developer di develop Web3 crypto project di Web3 kan, gitu sih. Kamu berarti awalnya ke Web3 gimana, Dev? aku tanya balik nih jadinya. Jadi aku yang jadi narasumber ya. Gak apa-apa, kita ngobrol. Aku dulu jujur masuk Web3 itu dari 2000 atau 2022 sebagai NFT artist, freelancer sama juga beberapa project global kan. Dimana aku gambar, aku juga jadi community manager di Discord. Jadi yang namanya crypto dulu aku tanya-tanya itu BTC sama ETH karena itu dulu yang paling terkenal pas 2022 yang peak banget. Itu taunya di situ. Tapi itu lama-lama aku kayak mulai terkenal dengan Solana. Apa nih, ternyata Polygon juga ada chain sendiri, ternyata Solana ada NFT, ada meme, itu apa sih? Terus kamu jadi NFT artisnya, jualan di OpenSea? Iya, dulu aku OpenSea sama Magic Eden. Kalau yang dijan banget pasti tahu Magic Eden. OpenSea itu terkenal karena Gozali. Orang upload KTP kan, oh my god. Itu gimana coba? Oke. Itu gimana? Aku nggak ngerti kalau itu, karena mungkin orang namanya kan FOMO. Gozali aja yang selfie 365 hari kalau nggak salah. Itu kan bisa masuk bisa menjadi NFT project terkenal kan di Indonesia. Kalau nggak salah Januari 2022 kalau nggak salah kan. Jadi orang mungkin kayak aku bisa cuman cepet nih di OpenSea dengan mengupload KTP, mengupload selfie yang bisa dibilang nggak relevan sih menurut aku ya. Soalnya kan kalau Gozali kan karena ramenya karena ini kan, karena hype kan. Tiba-tiba selfie bisa masuk ke OpenSea 365 selfie itu kan tren ya kan, menurut aku tren sih. Tapi sekarang tapi kalau menurut Cici gimana sih tren NFT sekarang? Kan 2022 kan the peak. Sekarang kan udah agak trennya kan? udah ganti nggak sih? Udah nggak kayak NFT. Ganti ke apa tuh Ci? Kalau buat tahu. Meme coins ya nggak sih? Meme coins. Spill nggak sih Porto? Spill Porto nggak sih Ci? Jangan lah. Cici pegang kebanyakan alts, meme atau emang pure BTC? Aku ada alts juga, terus kayak Bitcoin itu pasti ada lah. Kalau meme? Meme aku Solana belum banyak sih. Kamu ngikutin nggak? Meme aku ikut ya? Cuman lebih ke spectate. Terakhir kali aku lihat tuh Dog with Hat sekarang mudeng. Iya, mudeng tiba-tiba kayak disebut dalam sehari. Kayak 4x kalau nggak dalam sehari. Dan itu sebenarnya kalau nge-invest di meme tuh kayak very agresif, very apa ya, bisa dibilang spekulasi banget gak sih? Ada orang mana yang bilang kalau invest di meme tuh same kayak equals to gambling. Menurut Cici gimana? To betting gitu ya. Kayak gambling gitu katanya, kata orang beberapa orang. Menurut Cici gimana? Itu agak susah sih dibilang. Tapi kayak mungkin bisa bilang gambling karena kan itu nggak ada utilitasnya. Jadi kita agak susah ngukur bisnisnya tuh kemana ya nggak sih? Cici gitu sih. Termasuk orang yang suka memes nggak sih? Aku suka ngikutin Twitternya sih, kayak ramai banget orang pada bahas memes ya kayak gitu. Cuman kalau misalnya naruh uang banyak banget ke memes tuh enggak sih. Gitu. Aku orangnya cukup konservatif. Lebih sebagai spectator ya artinya, orang yang melihat aja ya. Nah, menurut Cici ada nggak sih tips buat ngelihat memes mana yang emang benar-benar bagus dan memes mana yang hanya rug pull gitu, ngerak. Basically kayak kalau yang nggak tahu, rug pull tuh adalah di mana ownernya tuh langsung ngejual semua 99% atau mayoritas koinnya mereka. Nah, menurut Cici gimana? Kalau misalnya buat ngelihat gimana caranya ngebedain koin yang akan rak atau enggak, menurut aku itu perlu dipelajari lebih dalam. Karena kan memes kita kayak nggak tahu lihat base-nya di mana. Cuman aku percaya community sih. Kalau misalnya community-nya sangat kuat, sangat loyal, itu potensinya gede banget. Karena kan memes emang base-nya tuh di value dari community kan, kayak gitu sih. Kamu gimana milih memesnya? Aku milih memes. Yang pertama tuh jangan dari pump fund, karena namanya pump fund literally semua orang tuh bisa bikin. Kalau mau bikin aku juga bisa bikin sekarang. Kalau mau di pump fund. Kedua, ya pasti lihat dulu market cap-nya gede atau enggak, ya kan? Karena kalau market cap, karena lucunya kalau market cap-nya kecil tuh bisa
langsung didam. Bener, bisa langsung didam. Atau enggak kayak sekali orang jual misalnya kayak $100 atau $200 worth of coin tuh langsung jatuh. Iya. Ya kan. Tadi apa? Market cap, jangan dipampan. Jangan yang slow cap juga, jangan yang small cap juga. Sama terakhir, again sih balik lagi sama community. Iya kan, community kan. PP Shiba itu kan kebanyakan kan bisa jalan sampai sekarang karena community. Karena community. Ya kan? Jadi kalau yang namanya community kuat, ada apa ya? Ada sebuah value yang bisa diberikan dari community, even though it's community based, decentralized based tuh ada hope lah. Ada kan, hope buat ya. PP Shiba itu kan mereka udah melewati masa-masa cycle 2022 kan. Just like masa-masa bear market yang super duper parah. Nah, Oke. Berarti Devi bukan tipe yang super agresif ya, kayak kan ada orang yang agresif banget. Oke, gue cari yang market cap-nya tuh kecil banget supaya bisa naik berapa x gitu, berapa ratus x. Kamu kayak mentingin market cap-nya aja kayak setengah-setengah lah. Setengah-setengah, ya. Karena namanya kita di crypto kan, kalau aku value aku adalah crypto ya cari cuan dong. Kan? Tapi bukan berarti cari cuan kita agresif hajar kanan ke cap koin yang baru dibikin di pump-an, nggak mungkin. Pasti Indian, kita itu kan uang kita kan. Iya, manage the risk lah ya. Iya, jadi harus benar-benar manage risk banget. Nah, kebetulan ngomongin Web3. Kebetulan aku kemarin juga ada kayak lihat ya di acara IBW kemarin tuh gak banyak perempuan yang ada di Web3, women in Web3. Itu menurut Cici gimana? Tentang women in Web3 dan empowerment gitu. Oke. Menurut aku ini Sebuah kemajuan dan peluang juga buat cewek-cewek, karena kan ini nih industri yang didominasi oleh laki-laki gitu. Jadi dengan adanya cewek tuh in a way kita lebih stand out, lebih menonjol. Jadi peluangnya lebih ini sih, lebih bisa dibilang lebih banyak, karena jujur di Web3 itu kan seperti yang aku sempat mention tadi ya, butuh orang yang bisa menyampaikan, mengedukasi tentang apa itu Web3 ke banyak-banyaknya orang. Dan biasanya orang yang dibutuhkan untuk di depan layar ngobrol sama orang itu biasanya perempuan, cewek. Kayak biasa hiring for content creator diutamakan perempuan ya, kayak gitu sih. Jadi kayak menurut aku ini peluang yang bagus sih buat cewek-cewek yang mau masuk ke Web3 walaupun bukan anak tech gitu. Tapi soalnya setahu aku ya kebanyakan women tuh pasti kalau nggak di industri kecantikan fashion ya. Soalnya kebanyakan kalau aku nanya kenapa nggak di Web3, kenapa nggak di crypto, karena susah banget belajarnya, itu too technical kalau orang. Masalah pertama pasti too technical. Kedua adalah too man dominated, dimana kayak mereka they don't feel mereka nggak merasa belonging in the industry gitu. Nah, menurut Cici ada nggak tips buat orang yang mau masuk tapi kayak gimana ya, kayak agak kurang respected gitu in the industry? Menurut aku kalau misalnya emang nggak semua orang harus masuk ke industri ini anyway gitu kan. Cuman kalau misalnya memang mau karena melihat peluang nih kayak oke, ini peluangnya bagus dan gue pengen masuk, menurut aku bisa mulai aja sih, kayak at least dengan memfamiliarkan diri sama industri dengan datang ke acara community kayak gitu kan, kayak kenalan sama orang-orang kan. Dari situ kita bisa mulai nyaman ya, karena berdasarkan pengalaman aku pun ya Devi, kayak sebenarnya kerja di industri yang penuh dengan didominasi laki-laki itu juga gak menyeramkan atau menakutkan itu kok, kayak gitu. Aku kerja di startup itu dan di corporate itu walaupun aku sering jadi cewek sendiri kalau lagi meeting gitu kan, itu kayak oke aja sama kita profesional deliver the work kayak gitu kan. Mereka juga tetap respect kita kok gitu sih. Jadi buat aku mungkin lebih butuh dibiasakan, dan kalau misalnya emang masalah tuh technical atau apa, menurut aku kalau misalnya kita punya mental rasa penasaran dan rasa belajar yang tinggi juga bisa kok dilewatin. Perlu nggak sih jadi kayak konten kayak kita gitu biar dikenal? Iya, ini juga bisa juga. Iya, peluang yang bagus kan, karena again orang tuh nyari yang bisa ngomong depan kamera atau kayak mendeliver apapun yang butuh komunikasi, butuh manusia tuh biasa diutamakan tuh perempuan. Cuman ada plus minusnya juga sih. Menurut aku kalau misalnya kerja as social media specialist di startup atau di project itu in a way kayak lo gampang digantikan gitu loh, Dev. Karena kalau karena kayak sekarang konten kreator mulai banyak kan. Jadi menurut aku kalau misalnya lagi bear market terus startupnya kena dampak, kegoncang gitu,
yang akan di-cut dulu mungkin social media specialist instead of the developer gitu kan. Karena ada perkembangan AI gitu kayak bisa ganti atau gimana, Cik? Kalau AI itu masih terlalu jauh sih. Cuman kalau aku melihatnya project itu masih butuh keep building kan, building the technology. Jadi mereka butuh orang tech. Tapi untuk social medianya oke, gue cut dulu deh karena lagi bear market juga. Jadi gue belum butuh promosi. Nanti gue promosinya pas bull market aja. Pas marketnya lagi rame kayak gitu. Jadi aku berdasarkan pengamatan dan pengalaman aku sih kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kayak iya, social media tuh kayak sesuatu hal yang gampang kalian coba join untuk masuk ke Web3 ini, tapi untuk bisa survive in the long run itu kita harus nambah skill lain sih, ada itu belajar TK, bikin produk atau belajar Mandarin supaya bisa connect banyak orang di industri gitu. Jadi kalau misalnya kan ada banyak kan beberapa orang kan udah mungkin beberapa orang menjadi crypto content creator kan. Itu kan kalau misalnya lagi bullish kan lagi rame-ramenya Rame-ramenya. Tapi kalau lagi bearish artinya sepi dong mereka atau gimana? Ya, bisa jadi sepi. Cuman maksud aku yang aku ngomongin tadi adalah content creator yang kerja sama company gitu. Tapi kalau misalnya content creator yang kerja sendiri menurut aku sih masih bisa ya diusahakan, coba approach project sebanyak-banyaknya untuk oke, gue promote lo kayak gitu. Tapi kalau misalnya kebetulan kamu jadi social media specialist yang kerja di startup yang butuh funding dan itu mengandalkan market crypto, itu lebih beresiko kayak gitu. Makanya make sense sih, emang make sense sih. Karena kan sebagai content creator kan namanya kita harus bikin konten terus kan. Dan kalau misalnya kita nggak bikin konten, pasti bisa di replace atau ada content creator lain yang akan bisa gantiin dan lain. Itu kan sebuah red ocean ya kalau bilang. Jadi emang menurut aku improvisasi emang harus selalu keep up with the market, keep up with the trend, keep up with everything. Bagi di dunia social media yang sangat fast pace. Iya, social media udah fast pace, crypto udah fast pace. Oh my god. Kalau aku bilang emang cari suatu skill yang emang nggak bisa digantikan, ya kan? Susah digantikan. Yang susah digantikan. Mungkin nggak bisa, agak terlalu kasar. Nggak ada skill yang bisa digantikan. Semua orang juga bisa. Iya, kita replaceable. Yang susah digantikan sebagai cici investasi. Sebagai cici investasi. Akhir kata, Cici ada saran atau motivasi untuk penonton kita yang mungkin mau invest yang atau mau invest atau mau belajar tentang budgeting atau mau yang mau mulai kripto juga Web3 itu ada nggak sih saran? Saran aku belajar kenalin dan kendalin emosinya, karena kita mau kemanapun itu emosi kita yang akan mendorong kita untuk ngambil keputusan gitu. Mau itu invest, kayak mau itu cari duit. Kalau misalnya lo nggak bisa kelola emosi lo dengan baik, lo di tempat kerja juga nggak bisa punya komunikasi yang bagus kan sama orang-orang. Jadi menurut aku, apalagi anak muda kan menggebu-gebu banget ya, jadi kayak belajar dikontrol dan disadarin emosinya. Terus ya udah mulai invest, cari uang sebanyak-banyaknya, terus belajar teknologi. Industri kripto itu sesuatu yang perlu dilihat-lihat lah, siapa tahu ada opportunity di situ, pasti ada opportunity di situ. Tapi kalau ada bilang, aduh aku malu ngomong sama orang-orang tuh gimana? Aku malu kayak introvert gitu kan. Mungkin kalau extrovert gampang kan, kayak belajar ngobrol dengan orang, komunikasi dan etc. Tapi kalau buat introvert itu ada nggak sih? Actually aku introvert banget sih. Iya kan? Aku introvert mentok. Iya kan? Iya, makanya aku kan awalnya nggak mau ngonten juga kan. Itu kayak ya selain aku introvert, aku juga kayak concern with my privacy. Jadi kayak kalau menurut aku introvert tuh bukan alasan sih. Itu kan cuma cara kita nge-charge energi kan. Apakah kita butuh connect sama orang atau sendirian kayak gitu. Menurut aku komunikasi itu skill, kayak kita bisa ngomong depan kamera gini, bisa berkoneksi sama orang, itu skill sih. Jadi menurut aku nggak ada excuse untuk nggak sosialisasi atau mulai suatu hal karena gue introvert. Kalau misalnya kamu ngerasa itu kamu malu introvert, ya udah kamu ngerasain aja, mau ngerasain malu atau ngerasa sakit karena kamu kehilangan kesempatan. I see. Jadi nggak ada alasan ya nama itu hanya sebuah konspirasi gitu ya. Kalau itu kamu nggak bisa ngomong emang karena nggak bisa ngomong sama orang karena emang dari diri sendiri nggak pede gitu ya. Iya, lebih ke nggak mau belajar lah ya, kayak gitu sih. Semuanya bisa kok belajar. Asik. Oke. Terima kasih ya Cici Investasi. Wah, udah ikutan di TKO Podcast kami. Kalau ada narasumber berikutnya yang ingin di-invite, boleh banget komen di video kali ini. As always, see you di TKO Podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you Devi. Thank you teman-teman.